Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Empu Badatu mengumpulkan pasukannya dan mendengarkan laporan dari para pemimpin kelompok pasukan tentang pertempuran pada hari itu. Banyak pemimpin kelompok yang melaporkan bahwa para pengamat melaporkan hal yang tidak sebenarnya pada keadaan prajurit Singosari, sehingga mereka merasa khawatir peperangan pada esok harinya akan berakibat fatal bagi pasukan Empu Badatu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sekarang kita harus mengambil sikap seperti keadaan lawan yang tidak kita duga sebelumnya. Maka kita pun dapat mengambil sikap yang tidak kita gambarkan sebelumnya pula. Para pemimpin di dalam pasukan Empu Badatu mulai menebak apakah yang akan dilakukan oleh Empu Badatu. Namun yang hampir sama terbayang di dalam angan-angan masing-masing adalah kesulitan yang tidak teratasi bila besok mereka harus terjun kembali ke arena pertempuran yang dahsyat. Kita harus mencari jalan, desis Empu Badatu. Maksud Empu? Bertanya beberapa orang. Empu Badatu termangu-mangu, ia nampak ragu-ragu. Sementara para pengikutnya mulai menebak-nebak. Katakanlah dengan jujur, berkata Empu Badatu. Apakah masih ada keberanian di antara kita? Berapa orang di antara mereka menjadi heran. Apakah sebenarnya yang dimaksudkannya? Semula mereka menyangka bahwa jalan keluar dari kesulitan itu adalah menghindar dari pertempuran dan menarik diri selagi malam masih gelap. Tetapi agaknya Empu Badatu bermaksud lain. Katakanlah, Empu Badatu mengulangi. Apakah kalian benar-benar telah meletakkan cita-cita yang luhur itu di atas hidup kalian sendiri? Ya, tiba-tiba seorang yang bertubuh raksasa menjawab. Kami telah berniat untuk berjuang merubah tata pemerintahan Singosari. Karena itu apapun yang akan terjadi akan kita lakukan. Bagus, berkata Empu Badatu. Kita sudah berada dalam lingkaran maut. Seharusnya hari ini kita sudah berada di dalam istana Singosari dan menguasai tahta. Tetapi yang terjadi agak berbeda. Sementara kita harus sadar bahwa kita telah terkepung. Jadi apa maksud Empu yang sebenarnya? Bertanya seseorang yang bertubuh kecil meskipun agak tinggi. Kita harus mempercepat penyelesaian agar kita tidak terlalu lama tersiksa. Jika kita berhasil, biarlah cepat berhasil. Jika kita gagal, biarlah kita cepat mengetahui bahwa kita akan binasa. Terasa sesuatu bergejolak di hati pengikut-pengikutnya. Mereka pun sadar bahwa jalan untuk menghindari pertempuran berikutnya pun tentu sudah tertutup. Kita harus berbuat sesuatu yang tidak mereka perhitungkan. Seperti juga kita telah terjebak ke dalam lingkaran maut seperti ini. Sementara itu para pemimpin prajurit Singosari dan pasukan Empu Songodaru pun tidak melepaskan pengawasannya atas daerah di sekitarnya. Mereka mempunyai dugaan yang kuat bahwa Empu Badatu akan mempergunakan malam itu untuk melarikan diri bersama pasukannya. Jika mereka melarikan diri, maka kita akan menghancurkannya, berkata para senopati. Karena itulah, maka beberapa orang di antara prajurit Singosari telah menyiapkan obor dan biji jarak jika mereka terpaksa bertempur di malam hari. Maka mereka mempunyai alat penerangan yang akan dapat membantu pengamatan di medan.
Sementara itu beberapa orang petugas khusus telah dengan cepat bekerja menyiapkan makan bagi para prajurit. Hampir di setiap pedukuhan terdapat perapian. Seperti juga di pedukuhan-pedukuhan yang dipergunakan oleh pasukan Empu Badatu, beberapa orang dari mereka pun telah menyiapkan makan. Beberapa ekor kambing, bahkan lembu telah dipotong. Mereka harus makan sebelum mereka melakukan apa yang akan dilakukan di malam itu. Empu Badatu masih membuat perhitungan dengan para pembantunya. Mereka harus mempergunakan malam itu sebaik-baiknya. Tetapi kita tidak akan lari. Tiba-tiba saja Empu Badatu berteriak. Beberapa orang memimpin kelompok memandangnya dengan ragu-ragu. Namun kemudian teriak mereka hampir berbareng. Ya, kita tidak akan lari. Baik, berkata Empu Badatu dengan lantang. Kita akan merayap ke pintu gerbang. Kita akan memasuki pintu gerbang itu di malam hari dan menghancurkan semua isi. Kita bakar istana Singosari dan kita bunuh semua orang yang kita jumpai. Tentu saja yang pertama-tama harus mati adalah Ronggowuni, Maisa Cempaka dan Wajah-wajah yang sedang mengadakan pembicaraan itu menjadi tegang. Kata Empu Badatu ternyata telah membakar hati mereka. Karena itu dada mereka pun telah bergejolak, seolah-olah mereka tidak sabar lagi menunda rencana itu. Tetapi Empu Badatu masih dapat memperhitungkan keadaan dengan baik. Katanya, biarlah kita beristirahat barang sejenak. Kita menunggu makan bagi kita masak. Baru setelah tenaga kita pulih kembali, kita akan menyergap gerbang itu. Sementara lawan menjadi lengah, karena mereka tentu mengira bahwa kita menunggu dini hari, tapi kita akan bergerak justru sebelum tengah malam. Para pemimpin kelompok itu pun segera kembali ke pasukan masing-masing. Mereka membiarkan orang-orangnya beristirahat, kecuali yang bertugas mengawasi keadaan bergantian. Ketika makanan mulai masak, maka mereka seolah-olah telah berebutan untuk mendapatkan bagian masing-masing, karena mereka benar-benar sudah diganggu oleh perasaan lapar. Tetapi ternyata bahwa makanan yang tersedia cukup banyak bagi mereka. Kawan-kawan mereka yang menyediakan makanan sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan yang lebih panjang. Mereka menganggap bahwa dalam sehari besok pertempuran tentu akan berakhir. Jika pertempuran tertunda lagi karena malam turun, maka mereka akan mulai kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan di pedukuhan-pedukuhan itu. Tapi di sawah di sekitar pedukuhan itu terdapat beberapa kotak tanaman jagung yang sudah berbuah di beberapa bagian. Dari kebun-kebun di pedukuhan terdapat pula tanaman sebangsa ubi dan ketela. Sehingga jika terpaksa, semuanya itu merupakan bahan makanan yang mencukupi kebutuhan. Namun sebenarnya lah bahwa Empu Badatu sendiri tidak akan memikirkan hari esok dan apalagi malam esok. Ia sedang disibukkan oleh rencananya untuk memasuki pintu gerbang dengan diam-diam. Rencana Empu Badatu memang tidak terduga sama sekali. Para pengawas memperhitungkan arah yang akan dilalui Empu Badatu jika pasukannya dibawanya melarikan diri. Sehingga karena itu kesiagaan tertinggi pada pasukan Singosari justru pada arah yang lain dari arah pintu gerbang kota raja. Setelah semua orang-orangnya selesai makan dan beristirahat sejenak, maka Empu Badatu telah memanggil para pemimpin kelompoknya sekali lagi. Mereka diperintahkannya untuk mengikuti induk pasukan dalam urutan yang panjang untuk menyusup sela-sela pedukuhan yang dipergunakan oleh prajurit Singosari dan menghindari pengawasan. Kita akan benar-benar merangkak di sepanjang pematang yang panjang, kata Empu Badatu. Sementara kita akan muncul dekat dengan pintu gerbang itu. Para pemimpin kelompok mengangguk-angguk. Mereka menyadari bahwa perjuangan akan menjadi semakin berat. Meskipun menurut perhitungan mereka,
pasukan Singosari semuanya telah dikerahkan untuk menahan arus serangan pasukan Mpu Bhadatu. Tetapi di kota raja itu tentu masih ada beberapa bagian dari prajurit-prajurit Singosari. Mereka akan bertahan, berkata Mpu Bhadatu. Sementara pasukan yang ada di luar akan ditarik. Karena itu, maka sebagian kecil dari kita akan mengganggu mereka dengan serangan di bagian lain dari arah kita yang sebenarnya. Para pemimpin kelompok itu mengerutkan keningnya. Tugas bagi kelompok yang diumpankan itu tentu sangat berat. Tetapi Mpu Bhadatu melanjutkan, bagi mereka aku berizin untuk meninggalkan arena jika tekanan memang tidak dapat dibendung lagi, sementara kami sudah masuki pintu gerbang. Mereka harus segera menyusul jika kesempatan telah terbuka melalui pintu gerbang atau manjat dinding menurut kemampuan mereka. Demikianlah maka rencana Mpu Bhadatu itu menjadi matang. Mereka segera membagi tugas. Tidak ada isyarat yang akan diberikan dari induk pasukan. Semua harus berjalan menurut waktu yang hanya dapat saling diperkirakan. Demikian kalian sampai di pasukan masing-masing, maka rencana ini akan segera dimulai. Aku akan segera berangkat bersama pasukan yang ada di sini. Sementara yang lain akan menyusul lewat Bedukuan. Aku akan meninggalkan beberapa orang penghubung jika saatnya aku berangkat. Pasukan-pasukan yang lain belum ada di Bedukuan ini. Tapi ingat, berhati-hatilah sampai saatnya kita akan menghancurkan pintu gerbang. Maka kemudian para pemimpin kelompok itu kembali ke Bedukuan masing-masing. Mpu Bhadatu pun mulai mengatur pasukannya. Mereka akan menyusur pematang di jarak yang tidak terjangkau penglihatan prajurit-prajurit Singosari. Jika perlu, mereka akan merangkak dalam arti. Marilah, berkata Mpu Bhadatu, kita akan mendahului yang lain, tentu akan segera tiba. Mereka akan segera mengikuti jalan yang kita tempuh. Seperti yang diperhitungkan Mpu Bhadatu, maka pada saat itu beberapa kelompok pasukannya yang terpisah telah merayap mendekati padukuannya untuk ikut serta menyerang pintu gerbang. Sementara beberapa kelompok yang lain akan menempuh jalan seolah-olah pasukan itu akan melarikan diri. Semuanya berjalan seperti yang direncanakan. Tidak ada perintah dan isyarat yang diberikan agar tidak memberikan isyarat pula kepada para prajurit Singosari. Namun dalam pada itu terjadi pula pergeseran pada prajurit Singosari. Ternyata pada malam itu Ranggawuni dan Maisa Cempaka tidak berada di Bedukuan para prajurit. Atas desakan Maisa Agni, keduanya telah memasuki pintu gerbang kota raja bersama pengawalnya. Jika besok tuanku ingin turun kembali ke medan, biarlah hamba mengikuti lagi. Tapi malam ini tuanku berdua tidak perlu berada di Bedukuan itu. Biarlah para prajurit berjaga-jaga dan mengawasi setiap gerakan Mpu Bhadatu. Karena kemungkinan terbesar mereka akan menarik pasukannya dan menghilang. Dalam keadaan yang demikian, tuanku berdua tidak perlu ikut serta dalam pertempuran. Meskipun tuanku berdua adalah prajurit Singosari, berkata Maisa Agni. Ranggawuni dan Maisa Cempaka sebenarnya segan untuk meninggalkan medan. Mereka merasa dirinya satu dengan prajurit Singosari. Namun mereka pun harus menyadari kedudukan mereka sebagai pimpinan tertinggi dan pengikut seluruh Singosari. Sehingga akhirnya mereka pun dapat menerima permintaan Maisa Agni agar mereka berdua kembali memasuki kota raja. Ketika Mpu Bhadatu merayap mendekati pintu gerbang di dinding kota raja, maka Ranggawuni dan Maisa Cempaka telah berdua di dalam istana. Para pengawal telah menyebar di halaman istana dan bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Pada itu, para prajurit yang berada di dalam lingkaran dinding kota raja telah menjadi semakin berhati-hati. Pada saat Ranggawuni dan Maisa Cempaka sudah berada di dalam istana, dalam kemelut yang gawat itu, para prajurit menjadi semakin tekun pada tugasnya.
Meskipun para prajurit itu tidak menyangka bahwa akan datang pasukan Empu Bharadatu menyerang, namun kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya memang dapat terjadi. Itulah sebabnya maka para prajurit yang ada di dalam batas dinding kota raja selalu bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Di segala sudut dan jalan-jalan simpang nampak para prajurit yang meronda. Namun demikian jumlah prajurit yang ada di dalam batas dinding kota raja memang tidak terlalu banyak, sehingga perhitungan Empu Bharadatu untuk menghancurkan prajurit-prajurit di dalam dinding kota raja merupakan rencana yang sangat berbahaya bagi Singosari. Dalam pada itu Empu Bharadatu sudah merayap semakin dekat dengan pintu gerbang. Dengan pasukannya, ia benar-benar telah merangkak di antara pembatang padi dan jagung. Jika pematang itu harus menyilang jalan, maka Empu Bharadatu telah berusaha untuk menghapuskan kemungkinan dapat dilihat oleh para pengawas dan para peronda. "Jangan terpancang pada pintu," ia berbisik kepada pengawalnya. "Jika perlu, kita akan melompati dinding. Jika sebagian dari kita sudah berada di dalam, maka pintu akan dapat kita buka. Dengan demikian maka kita akan dapat segera masukinya." Para pengawalnya pun mengangguk. Mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Sejenak kemudian maka Empu Bharadatu dan para pengikutnya telah berada di hadapan pintu gerbang. Meskipun masih belum terlalu dekat, tetapi rencana mereka nampaknya akan berjalan dengan lancar. Agaknya para prajurit Singosari menganggap bahwa Empu Bharadatu benar-benar akan menunggu sampai besok, atau akan melarikan diri karena pengawasan yang paling ketat adalah justru pada arah yang memungkinkannya menghilang di malam hari. Sementara itu beberapa kelompok pasukan Empu Bharadatu yang harus memancing perhatian para prajurit pun telah bergerak pula. Mereka berjalan melalui jalan manjang di tengah-tengah bulak tanpa berusaha untuk menghindar pengamatan. Justru mereka berharap bahwa para peronda akan dapat melihat mereka dan memusatkan perhatian mereka pada kelompok itu. Untuk beberapa saat kelompok itu berjalan tanpa terjadi sesuatu sebelum mereka mendekati sebuah pedukuhan kecil. Tetapi para pengawas dari Singosari segera dapat melihat kelompok itu karena arah itulah yang paling banyak mendapat pengawasan. Para pengawas itu tidak bertindak dengan tergesa-gesa. Mereka sempat mengamati beberapa besar pasukan yang akan lewat sehingga laporannya tidak menumbuhkan salah hitung dan menimbulkan tindakan yang merugikan. Baru setelah mereka dapat mengira-irakan jumlah itu, 2 orang pengawas segera melapor kepada induk pasukan. Sementara yang lain tetap di tempatnya untuk mengawasi perkembangan keadaan. Laporan itu menimbulkan teka-teki pada pimpinan pasukan Singosari. Jika Empu Bharadatu ingin menarik diri, maka tentu tidak hanya beberapa kelompok pasukannya saja. Prajurit Singosari setelah bertempur sehari penuh dapat memperhitungkan jumlah kekuatan lawan. "Di manakah pasukan Empu Bharadatu yang lain?" Pertanyaan itu timbul di antara para senopati. "Baiklah," berkata Panglima pasukan Singosari, "kita akan bertindak atas beberapa kelompok itu sesuai dengan imbangan kekuatan. Kirim pasukan di sayap kanan," berkata Maesa Bungaran. "Paman Lembu Hampa dengan pasukannya sudah cukup untuk menahan beberapa kelompok pasukan Empu Bharadatu dan menggiringnya kembali ke tempatnya. Jika keadaan berkembang dan jumlah mereka bertambah, maka pasukan yang lain dari padukuhan yang lain akan ikut bertindak," sahut Panglima pasukan Singosari. "Jika itu suatu kebutuhan, maka perintahmu ditunggu," berkata Maesa Bungaran kemudian. Panglima itu pun kemudian mengirimkan perintah kepada pasukan yang dipimpin oleh Lembu Hampa. Panglima yang merasa dirinya masih berada di bawah pedukuhan Lembu Hampa harus mempergunakan cara yang khusus untuk menyampaikan perintahnya. "Tapi kau adalah Panglima," desak Maesa Bungaran. Namun demikian Panglima yang masih lebih muda baik umurnya maupun pengalamannya itu telah menyampaikan laporan kepada Lembu Hampa dan menyampaikan permintaan untuk mempertimbangkan.
bahwa pasukannya dipersilahkan untuk menahan gerakan mundur itu. Lembu Ampal adalah seorang prajurit. Meskipun ia merasa mempunyai kelebihan, tetapi perintah itu pun sudah benar menurut urutan kepemimpinan. Justru kehadirannya di dalam kelompoknya adalah karena keadaan yang gawat, sehingga segala kekuatan yang ada di Singosari perlu dikerah. Karena itulah maka Lembu Ampal pun segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Kita akan menyerang gerakan mundur dari sebagian pasukan Pubadatu, berkata Lembu Ampal kepada pasukannya. Kita tidak tahu apakah yang sudah terjadi, sehingga hanya sebagian saja dari pasukannya yang bergerak. Mungkin mereka sekedar mencari jalan untuk pasukan induknya, atau mereka memang memecah pasukan mereka dalam kesatuannya kecil, sehingga akan memudahkan usaha mereka meluruskan diri, atau perhitungan-perhitungan yang lain. Namun ternyata yang kita hadapi adalah suatu kenyataan bahwa pasukan yang bergerak itu hanyalah sebagian saja. Prajurit-prajurit dalam pasukan Lembu Ampal itu mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa keadaan masih belum jelas, sehingga mungkin akan timbul persoalan-persoalan baru dalam pertempuran yang bakal pecah. Demikianlah maka pasukan Singosari mulai bergerak. Mereka motong jalan yang akan dilewati oleh pasukan Pubadatu. Tugas mereka adalah mencegah usaha melarikan diri dan memaksa mereka kembali ke dalam kepungan pasukan Singosari di luar pintu gerbang kota raja. Ketika tiba-tiba saja muncul pasukan di hadapannya, maka pasukan Pubadatu merasa bahwa tugas mereka berhasil. Mereka telah menarik perhatian prajurit Singosari, sehingga sebagian dari pasukannya telah memotong jalan yang akan mereka lalui. Namun ketika kemudian pertempuran pecah, pemimpin pasukan Pubadatu menjadi gelisah. Ia sadar bahwa pasukan Singosari yang ada di hadapan mereka bukannya sebagian besar dari segenap kekuatannya, tapi hanyalah sebagian kecil sesuai dengan kekuatan pasukan yang akan memancing perhatian itu. Gila, geram pemimpin pasukan kecil Empu Badatu. Ternyata prajurit Singosari cukup cermat, tapi mudah-mudahan yang lain masih tetap di tempat masing-masing. Dalam pada itu Panglima prajurit Singosari telah memperhitungkan keadaan dengan para senopati dan Maisa Bungalan. Bahwa sebagian dari pasukan Pubadatu telah menarik diri adalah suatu peristiwa yang aneh. Seharusnya seluruh pasukan itu akan bergerak, meskipun lewat jalan yang berbeda. Tetapi sampai saat ini, kami tidak mendapat laporan lain dari para pengawas, berkata Panglima pasukan Singosari itu. Maisa Bungalan mengangguk-angguk, tapi ia pun merasakan suatu keanehan. Nalurinya sebagai seorang prajurit telah memberinya peringatan bahwa ada gerakan lawan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Kita lihat perkemahan mereka, tiba-tiba saja Maisa Bungalan berdesis. Beberapa orang perwira yang ada di dalam pasukannya tiba-tiba saja menyadari bahwa kemungkinan yang sama sekali tidak diperhitungkan itu memang dapat terjadi. Karena itu maka beberapa orang di antara mereka pun menyaut, "Ya, kita akan melihat perkemahan mereka." "Aku akan pergi, aku hanya memerlukan seorang kawan," gumam Maisa Bungalan. Senopati yang memimpin pasukan Singosari di induk pasukan itu pun kemudian menyaut, "Aku akan pergi bersamamu. Kau Panglima yang harus berada di antara prajurit-prajuritmu," saut Maisa Bungalan. Tapi Senopati itu menjawab, "Ini adalah keputusan Panglima." Maisa Bungalan menarik napas dalam-dalam, namun kemudian katanya, "Baiklah, kita akan pergi ke perkemahan induk pasukan Pubadatu."